Jadi kita harus terus setia. Kalau kita mau mengenal Kristus lebih lagi, kita harus setia ya, belajar ya. Jangan orang muslim aja dia sering nanya-nanya, kita nggak bisa jawabnya gimana. Jadi kita harus belajar ya. Puji Tuhan, kita akan memulai, kita nyanyikan itu pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh belajar pendalaman Alkitab ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar. Hatiku telah siap Tuhan. Amin. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada sore hari ini Tuhan kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh belajar taat setia, untuk kami boleh belajar pendalaman Alkitab Tuhan yang telah diajarkan bagi kami, supaya kami boleh lebih mengerti lagi Tuhan. Oh Tuhan Yesus, akan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Siapa Engkau sesungguhnya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Kami perlu Engkau setiap waktu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan lewat pelajaran ini Tuhan, kami boleh diubahkan
Kami menerima Tuhan setiap hari rahmat-Mu selalu baru dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh lebih mengerti lagi Tuhan akan rancangan-Mu, rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh lebih mengerti lagi Tuhan apa mau-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau pakai Ibu Maria terus Tuhan, yang akan membimbing kami untuk kami boleh menjadi umat-Mu yang menuju jalan kebenaran Tuhan. Kami setiap hari Tuhan mau terus belajar kebenaran-kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai bibir mulutnya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, oh Tuhan, Kamu pakai beliau Tuhan lebih hari lebih heran lagi. Tuhan Yesus, pada ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami lewat pelajaran-pelajaran sore hari ini Tuhan, kami tengking dalam nama Yesus keluar dari ruangan ini Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam, mengerti akan kebenaran firman-Mu yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, kami buka pelajaran Alkitab kami pada sore hari ini hanya ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Belajar kebenaran firman Tuhan, di mana kita hari lepas hari semakin mengenal Tuhan, semakin berakar kuat dalam Tuhan ya. Saya sendiri juga sebetulnya berulang-ulang mengikuti, ada beberapa gereja yang ngadain, saya ikut dulu seminar hidup dalam roh, ikut saya pengikut Kristus, saya ikut New Life, banyak sekali sampai gereja-gereja yang besar-besar, bahkan gereja yang kecil-kecil ngadain, saya ngikut berulang-ulang. Kenapa? Seringkali Roh Kudus dibukakan lagi sesuatu yang baru, dibukakan lagi supaya kita lebih mengerti ya, dan semakin kuat berakar dalam Tuhan. Ini udah sesi keempat hari ini kita baca di dalam judulnya perikopnya Allah menjamin keselamatan kita ya. Jadi dalam kekristenan itu ada jaminan. Kalau namanya menjamin itu pasti ya, bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan ya. Kamu masuk surga nggak tahu. Nanti kalau aku amalku ditimbang lebih berat, lebih banyak, aku masuk surga katanya. Terus ada lagi, kamu udah mati kemana? Kalau saya berbuat lebih perbuatan baik saya banyak, saya jadi manusia lagi. Kalau enggak saya jadi binatang. Loh, ini dari mana lagi? Kan semacam dongeng ya, kadang kan manusia tuh kadang rancu. Kenapa? Karena itu alam roh. Kita nggak ngerti kecuali Roh Kudus yang memberi pengertian kepada kita. Jadi di dalam kekristenan ada jaminan kekal ya. Kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 28 29. Ya, Bu Herti bisa baca. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Firman Tuhan berkata, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Ayat 29, "Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Ayat yang 30 tambahin. Ayat 30, "Aku dan Bapa adalah satu." Ya, amin ya. Jadi seringkali orang di luar Kristen bilang, Tuhannya orang Kristen kok 3? Tapi kita tidak menyembah Tuhan itu 3. Kan kok kayaknya misah ya, kalau kita baca ada Bapa di surga, Tuhan Yesus di bumi. Jadi mana Tuhannya? Banyak yang bingung, kalau pakai otak kita segede bapau ini nggak bisa masuk. Saya sendiri juga dulu hampir bingung. Waktu saya pertama bertobat, saya baca Alkitab, loh Allah Bapa di surga ada Tuhan. Terus yang datang ke bumi dibilang Tuhan juga. Jadi mana yang benar Tuhannya? Mana yang Bapa di surga apa Tuhan Yesus Tuhannya? Ya. Nah ayat yang ke-30 tadi dikatakan Bapa dan aku satu. Jadi ada kemanunggalan roh, jiwa, tubuh kita satu. Ya. Tuhan juga gitu, Bapa, Putra, Roh Kudus. Makanya kenapa Tuhan Yesus mau ditimpuk batu sama orang-orang Yahudi? Karena dia menganggap dirinya anak Allah. Kamu mau menyamai diri dengan Allah? Karena dibilang kalau anak Allah tuh sama dengan Tuhan. Jadi aku bukan ngelempari kamu batu karena ajaran kamu, tapi kamu menganggap dirimu Allah. Itu yang mau ditimpuk batu sama orang-orang Yahudi. Karena mereka gak nyangka bahwa Mesias lahir di kandang domba, ya kan? Harusnya kan jreng-jreng, lahir di istana, ya kan?
dengan penuh kemuliaan, ya kan? Tapi Tuhan Yesus kita lahir banyak saksinya. Malaikat-malaikat datang menghampiri gembala-gembala sehingga mereka datang ke kandang domba. Jadi Tuhan Yesus lahir itu banyak saksinya, ya. Baik dia lahir, baik dia terangkat ke surga, banyak saksinya. Jadi kalau agama-agama lain nggak ada saksinya. Turun kitabnya dari mana? Nggak ada saksi, saudara. Harus percaya aja. Nah kalau kita ada saksinya banyak. Ya, jadi kita keselamatan yang Tuhan berikan pada kita ada jaminan kekal. Dikatakan dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Baik kita mengalami kematian pertama, yaitu kematian daging, tubuh, dosa, dikubur udah tua. Jangankan tua, sekarang muda-muda aja banyak yang meninggal ya. Itu kematian pertama. Tetapi kematian kedua itu neraka, kekal selama-lamanya. Jadi Tuhan bilang, aku datang memberi keselamatan, membawa jaminan untuk hidup kekal. Hidup kekal bukan kekal yang jasmani ya, kekal yang rohani. Karena tubuh kita ini ada manusia roh di dalam kita mirip sama kita. Bisa Bu Herti, kita lihat Bu Hertinya begini, cantik gitu kan. Manusia roh yang di dalamnya juga sama. Seperti Bu Herti ini, ya kekal. Karena tubuh jasmani nanti dimakan ulat, dimakan cacing, di kuburan jadi tulang belulang. Tapi rohnya itu yang keluar ke surga, ya bentuknya ya seperti Bu Herti begini, ya. Jadi kita harus ada dasarnya bahwa aku memberikan hidup kekal pada mereka dan mereka pasti tidak binasa. Jadi ada kepastian di dalam Tuhan. Jangan ragu-ragu lagi yang udah terima Yesus, yang mengundang Yesus di hati, yang sudah minta ampun atas dosa-dosanya, dan jangan berbuat dosa lagi, ya. Dan sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut kita dari tanganku. Jadi kalau setan mau mencuri lagi, tadinya kan milik iblis, diambil, direbut sama Bapa di sorga jadi milik Kristus. Setan gak terima. Nah, makanya dia selalu berkeliling mencari celah, mencari kita lengah sehingga bisa direbut lagi oleh setan. Makanya dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Jangan buka celah, jangan bikin dosa lagi. Ya, masih bisa binasa? Bisa kalau kita buka celah. Bukan sekali selamat tetap selamat. Dari pihak kitanya harus menjaga keselamatan itu, ya, sampai kekekalan. Jadi pada waktu kita percaya Yesus pertama kali, musuh kita yang utama iblis udah langsung konfrontasi sama kita. Jadi iblis paling benci sama orang-orang yang percaya Yesus, yang cinta Yesus. Karena dia dari awal mulanya berbuat dosa, itu iblis. Tidak ada lagi pengampunan untuk iblis, tidak ada lagi. Tetapi manusia masih diberikan pengampunan. Tuhan turun dari sorga untuk menjadi manusia untuk mengampuni. Karena apa? Karena manusia itu berbuat dosanya karena ditipu oleh iblis. Ya, kalau iblis tidak ada pengampunan lagi, tapi manusia masih ada pengampunan, ya. Loh, jadi kita yakin percaya Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa satu. Jadi Bapa di sorga, saudara berdoa. Kita berdoanya Bapa di sorga apa Tuhan Yesus apa Roh Kudus? Sama. Ya, ada kan yang bingung nih. Ada lagi sekarang Bapak Yahweh, Bapak Yahweh. Saya bilang saya bukan anti Bapak Yahweh. Selagi Bapak di sorga, saudara bilang Bapak Yahweh, atau ada orang-orang Betawi bilang babe gue yang di sorge, katanya. Nyambung, saudara, karena dia kan tulus, ya kan. Dia doanya babe gue yang di sorge, katanya. Ada bilang Bapak di sorga, Papa, ada. Ya, karena dari kecil papanya meninggal, papanya di sorga dia panggil Papa. Ada, saudara, ya. Jadi kita nggak usah ini sebut nama apa, tapi yang penting hati kitanya aja, ya. Kalau di Cungko kan Sangti Cufu, Tuhan memberkati, ya kan. Kalau di Indonesia Tuhan Yesus memberkati. Kalau di Amerika Jesus Christ, gitu kan. Jadi nama apapun
Kalau di Ambon tete manis katanya. Tete manis itu Bapak di surga. Ya kan? Jadi apapun juga itu yang penting hati kita tulus ke Tuhan yang di surga. Pasti nyambung, nggak salah alamat ya. Dan kemarin saya konseling sama teman ngobrol, semua kepenuhan Allah Bapa itu ada di dalam Yesus. Jadi Yesus itu di semua nama, di atas segala nama yang di langit, yang di bumi, yang di kolong bumi, tunduk kepada nama Yesus. Jadi setan paling takut sama nama Yesus. Jadi ngusir setan, ngusir genderuwo, kuntilanak apa, pakai nama Yesus. Ya, nama Yesus itu berkuasa ya. Lanjutkan lagi di dalam Allah menjamin keselamatan kita. Tadi kita sudah baca Yohanes 10. Allah Tritunggal yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus telah menjamin keselamatan kita. Allah Bapa berjanji bahwa tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Yesus berjanji tidak akan membuang kita. Ia menjaga kita supaya jangan binasa dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kita baca Yohanes 6 ayat 37 dan 40. Yang sudah dapat bisa baca ya. Yohanes 6 ayat 37 sampai 40. sampai 40. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, puji Tuhan. Ini jelas sekali ya, bahwa Bapa mengutus anaknya itu untuk melakukan karya keselamatan. Dan sesungguhnya nanti tubuh kita yang fana ini diubah, dibangkitkan tubuh kemuliaan. Jadi ini daging sama sekali nggak berguna. Ya, tubuh dosa ini, tubuh daging itu nggak akan masuk kerajaan surga. Ya, jadi jangan bilang, surganya orang Kristen sama surganya agama lain beda nggak? Beda. Kalau di sana dapat 72 bidadari, bisa kawin-mengawinkan. Kalau surga kita tuh beda. Di surga itu kita tidak kawin dan mengawinkan, hidup seperti malaikat. Gak ada lagi hubungan seks maksudnya ya. Jadi beda, udah tubuh kemuliaan. Jadi kalau tubuh yang fana ini mati, ya kalau rapture diubah dalam sekejap menjadi tubuh kemuliaan. Tetapi kalau yang mati sekarang ini kan dikubur. Sesungguhnya itu ada benih, ada bijinya. Ya kalau kita mangga, makan kulitnya, bijinya kan numbuh lagi pohon. Nah, tubuh kita juga ada seperti itu, ada benih bijinya. Nanti itu akan dibangkitkan jadi tubuh kemuliaan. Ya, jadi setiap orang nanti dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan dari sekarang. Jadi makin hari harus dikikis kedagingan kita. Kedagingan apa sih? Ya, sama marah-marah, cepat kepahitan, cepat emosian. Banyak sekali tubuh dosa ini ya. Jadi harus terus dikikis. Nggak langsung percaya Yesus langsung sempurna, nggak percaya Yesus langsung percaya Yesus langsung baik, langsung kayak malaikat. Enggak. Proses. Semua mengalami proses. Makanya Tuhan izinkan masalah, penderitaan, izinkan kekurangan, izinkan sakit penyakit untuk memproses. Jadi proses itu baik bagi kita supaya kita ini dikikis habis semua kedagingan kita. Sehingga kita hidup di dalam tubuh kemuliaan Tuhan, ya. Kita baca lagi di dalam tetapi ketika kita percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus, meterai itu adalah jaminan sampai hari penyelamatan. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Ya, Efesus. Ya, boleh gantian yang udah dapat dengan suara keras. Nani, ya. Ayo Dora, yo. Efesus 1 ayat, karena ini belajar gak apa-apa ya yang siapa duluan.
Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Iya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia. Kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya, puji Tuhan ya. Jadi kita dimeteraikan oleh Roh Kudus pada saat kita percaya Yesus. Jadi gini loh, gampangnya gini, kita nggak bisa ngomong Yesus itu Tuhan kalau nggak ada Roh Kudus. Ya, kalau kita bilang, oh iya Yesus itu Tuhan, berarti Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Dan Roh Kudus itulah yang menjadi jaminan, meterai. Kalau kita beli rumah, dicap nih, jadi milik. Misalnya ini rumah Bu Herti ini, ada surat sertifikat, ada meterai, tanda tangan di notaris nih, dicap. Nah itu milik Bu Herti. Tapi kalau misalkan kekekalan surga, kita punya kapling di sorga, ya kan? Tuhan ke sorga kan dia janji, aku menyediakan rumah, ya kan? Tapi materainya apa saudara? Percaya Yesus. Kalau nggak percaya Yesus nggak ada tanah kita di sorga, nggak ada. Karena Tuhan bilang akulah batu penjuru. Saudara tidak pernah membangun apapun rumah di sorga tanpa Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itulah batu penjuru untuk pembangunan rumah kita di sorga. Sudah ada meterai Allah. Jadi Roh Kudus itu adalah jaminan kita untuk memperoleh seluruhnya. Sekarang kan baru sedikit, ya kan? Belum seluruhnya karena kita kan masih hidup di bumi. Setelah kita hidup nanti ke surga, itu jaminannya itu sudah menjadi milik kita. Ya. Jadi ibaratnya secara secara hukum ya kita sudah milik Kristus, tetapi nanti ke surga kekal itu jaminan seluruhnya Tuhan sediakan ya. Jadi saudara, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Mungkin 70 paling kuat 80, selebihnya penderitaan, sakit penyakit ya kan? Makanya percayalah kalau di surga itu kekal, nggak ada umur-umurnya ya. Jadi sisa hidup kita di bumi ini pakailah untuk sungguh-sungguh kenal Tuhan, berakar sama Tuhan. Jangan ya cuma sekedar ke gereja, sekedar berdoa, sekedar baca Alkitab, semua sekedar, jangan. Lebih dalam kenal Tuhan, lebih mengerti, minta pengalaman dengan Tuhan. Jangan dengar kesaksian, apa kata orang, rugi, alami sendiri Tuhan. Saudara belajar Alkitab ini kan cuma tertulis. Ya Cimaria gampang aja ngajar doang. Tapi ngalamin nggak, saudara? Minta pengalaman sama Tuhan. Saya juga demikian. Kalau kita baca Alkitab kan cuma logos, tertulis. Harus ada rema, harus ada mengalami Tuhan. Harus kita punya sesuatu dengan Tuhan. Tuhan nyata, Tuhan berbicara, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan beri pertolongan. Ya, Tuhan masih sampai hari ini Tuhan masih berbicara pada kita semua. Minta pengalaman dengan Tuhan ya. Kita lanjutkan di dalam tanggung jawab kita sebagai orang yang telah diselamatkan adalah mengerjakan keselamatan. Ya, dari awal-awal kita udah terima keselamatan dan kita harus mengerjakan. Kita baca Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Yang udah dapat, ayo Bu Herti bisa. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini.
sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. 17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. 18. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Ya, amin ya. Jadi pada intinya kita harus mengerjakan keselamatan. Keselamatan bisa hilang, bisa. Karena banyak di akhir zaman dikatakan banyak orang Kristen yang murtad. Jadi bisa hilang. Bukan sekali selamat tetap selamat. Keselamatan sudah diberikan pada kita oleh karya Tuhan Yesus. Tapi nanti tergantung kitanya, kita mau mengerjakan gak keselamatan itu. Atau kita jadi orang Kristen yang ogah-ogahan, malas-malasan. Orang Kristen yang tidak mau mengenal Tuhan, ya agama semua sama katanya. Ada yang bilang begitu. Ya, belum mau agama apa kek, semua sama, tujuannya surga. Tapi banyak jalan menuju Roma. Hanya satu jalan menuju surga yang kekal, hanya melalui Yesus. Ya. Jadi surga dari agama-agama lain beda sama agama kita. Ya. Jadi kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, bangun hubungan dengan Tuhan lebih dalam lagi. Nah, perikop yang A-nya dikatakan memelihara persekutuan dengan Allah. Untuk menjadi anak-anak Allah bukan usaha kita, tetapi karya Kristus yang membenarkan kita. Sebagai anak kita punya tanggung jawab untuk memelihara hubungan kita dengan Allah sebagai Bapa. Ingat perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Kita baca Ibrani 10 ayat 14. Satu ayat aja ya nih. Ibrani 10 ayat yang ke-14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Iya, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi harus ada korban yang bukan dari benih manusia. Karena Yesus lahir dari bukan benih Maria dan Yusuf, hanya pinjam rahimnya. Jadi nggak ada dosa. Yesus itu nggak ada dosa sama sekali, bukan benih dosa. Dan inilah yang akan menyempurnakan kita ya. Jadi korban Yesus itulah yang menyempurnakan kita supaya kita dikuduskan bersama dengan Tuhan. Jadi kita belajar ada jaminan keselamatan hanya melalui Yesus, tetapi bisa hilang keselamatan kita kalau kita tidak berjaga-jaga dan berdoa. Jadi memelihara persekutuan kita dengan Tuhan, kita baca di dalam Lukas 15 ayat yang ke-11. Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai 32. Nah ini karena banyak bisa baca di rumah aja ya, nggak apa-apa ya. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Itu ceritanya tentang anak yang hilang. Udah tahu di rumah bapak tetapi bandel berbuat dosa. Minta warisan sebelum bapaknya meninggal. Anak kurang ajar gak? Pak minta keve. Oh, dikasih sama bapaknya. Akhirnya memboroskan, main pelacur, berbuat dosa. Nah itu seperti manusia-manusia inilah. Ya. Nah akhirnya setelah dia di kubangan babi baru sadar, gak bisa makan, ampas babi gak boleh makan. Dia ingatlah rumah Bapa di sorga, pegawai-pegawainya gemuk-gemuk makanan enak-enak. Gua di sini ampas babi aja gak boleh makan. Seringkali sadar karena keadaan udah mepet. Manusia sering dipepet. Sadar kalau udah sakit kanker. Sadar kalau udah uangnya habis, bangkrut sampai nol. Sadar kalau sakitnya gak ada obatnya. Ya, sadar seringkali manusia itu dipepet oleh keadaan baru sadar. Kebanyakan mah kalau banyak uang, happy ayah, lupa sama Tuhan. Ya, nggak ingat sama sekali. Berbuat dosa, nggak apa-apa, bohong dikit nggak apa-apa,
lama-lama nipu, lama-lama ngumpul dengan teman-teman yang nggak apa-apa. Sis, kalau sama dia mah jangan bergaul. Dia kalau ngomong sama dia pasti ngomongnya suka jorok, ya kan? Ya kita cewek-cewek bisa hahi ikut ke bawah, ya kan? Dari mulut itu bisa nyamber loh. Kalau temen ini satu suka ngomongnya yang negatif bisa nyamber. Apalagi ngomongnya suka bokep, maaf ya, bokep tuh suka porno. Bisa ke bawah loh, bisa hai. Saya dulu pernah anak sekolah nih, itu orang tua muridnya ngomongnya bokep-bokep, cekakak cekikik. Tapi karena kita ada Roh Kudus, kayaknya nggak enak gitu di hati di kuping ya. Ya kita menghindar. Bukan kita so suci, enggak. Kayaknya kok nggak enak gitu, ngomong jorok gitulah ya. Jadi kita udah ada perbedaan, pemisahan. Jangan berkumpul dengan orang-orang duniawi. Jangan terkamiri. Kalau kita bisa membawa mereka ke Tuhan, atau kita bisa udah jangan ngomong gitu apa. Nah kita bisa menasihati itu lebih baik. Tapi kalau kita kebawa, mendingan hindarin keluar ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus memelihara persekutuan dengan Tuhan, hidup benar, hidup kudus, pikiran, perkataan, hati, perbuatan harus benar semuanya. Jangan kita kompromi, jangan deh. Pokoknya udah di-cut ini akhir zaman, udah harus hidup benar, hidup kudus. Lu mah kayak orang dari planet deh katanya. Lu mah kayaknya lurus terus. Terus kayaknya kalau musik-musik duniawi udah nggak mau gitu. Jadi kita kadang dicemooh ya. Bukannya kita nggak mau, jadi udah nggak enak gitu ya. Yang penting kita undang hadirat Tuhan, saya bilang. Saya undang hadirat Tuhan gitu ya. Bukan kita so suci atau kita ini, memang udah enak kalau musik hadirat Tuhan itu musik rohani gitu ya. Jadi kita harus suasana rumah kita juga harus ada suasana surgawi ya, musik-musik rohani yang membawa kita dekat sama Tuhan. Ya caranya kita untuk memelihara persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, B, tetap berjalan dalam terang. Ini satu ayat lagi, 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 1 ayat 5 dan 7 ya. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7. Ya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi pada intinya kalau kita udah di dalam Tuhan itu harus jadi terang, jadi garam. Kita bisa menerangi orang sekitar kita bisa menggarami mereka. Jangan kitanya yang ke bawah, jangan kebalik. Kita yang harus membawa mereka kepada jalan kebenaran, mereka kepada terang. Saya dulu juga kalau ngomong saya dulu jahat, suka bego lu, tolol lu apa tuh, sering saya suka maki. Itu ya dulu. Tapi sekarang karena sering dikasih tahu sama adik saya, lu jangan ngomong bego-bego dong, lu jangan ngomong tolol-tolol dong. Diingetin lagi, nanti nggak sadar lagi bego lu, tolol lu gitu kan. Tapi karena terus diingetin, terus dinasehatin, terus dibilangin, lama-lama udah hilang loh sampai hari ini. Jadi saudara pun, nah sesama temen nih, kalau ada yang jelekin, jangan jelekin orang dong, langsung kita cut aja. Jangan gosip yang negatif dong. Kita langsung cut aja. Jadi perkataan kita harus membangun orang yang mendengarnya, mereka mendapat kasih karunia Tuhan. Atau ngomong-ngomong jorok, atau ngomong-ngomong apa deh, langsung di cut aja. Saya juga ngalamin, gak mudah loh itu karena sudah jadi habit, karakter. Ya karakter tuh harus dikikis habis karena udah bertahun-tahun. Ya banyak juga ada yang kemalasan,
Banyak hal. Ada yang suka cepat panas emosi dulu, ya kan? Baru mikir, oh iya gue salah nih gitu. Ngomong dulu, marah dulu, baru sadar, oh gue salah ngomong nih gitu. Ibu-ibu ya kan? Ya hati-hati perkataan juga yang negatif-negatif. Udah itu karena kita udah dalam terang, jaga hati, jaga mulut, jaga pikiran, selaras selurus dengan firman. Karena ada firman Tuhan ini yang meluruskan hidup kita ini benar apa enggak. Karena yang firman Tuhan katakan dia mengubah setiap kelakuan, itu firman. Ya, ayat yang terakhir di dalam pengakuan dosa yang C ya. Kita baca sama-sama 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10. Yuk. 1, 2, 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya, jadi semua manusia itu sudah berdosa. Saking banyak dosanya, baru sadar kalau udah terpuruk, udah sakit, udah cancer, udah apa. Kayak kemarin juga Cinaria, dosa saya begitu banyak. Apa Tuhan masih mau mengampuni saya? Nah ini ada ayatnya. Jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sejahat-jahatnya apapun manusia, masih ada pengampunan. Jangan dikatakan, oh dosa gue terlalu berat, terlalu banyak, gak bisa ada yang mengampuni. Salah. Tuhan Yesus sudah mati bagi semua manusia untuk mengampuni dosa. Asal datang ngaku dosa langsung sama Tuhan, gak usah ngaku sama Romo atau sama orang. Ada kan orang-orang ngakunya sama Romo terus, kan? Saya baru tahu juga. Dia juga manusia, saudara. Langsung ke Tuhan atau lewat teman, ya, didoakan, ya, sama-sama nggak apa-apa. Tapi lebih baik udah langsung ngaku sama Tuhan. Saya berbuat salah gini, begini. Ampuni saya Tuhan. Segenap hati. Ya sampai saudara mau nangis, mau bercucuran air mata. Dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa gak kita gak bisa berbuat dosa lagi? Bisa. Karena apa? Ada Roh Kudus dalam kita. Roh kebenaran, Roh Kudus itulah yang mencengkeram kita untuk kita hidup benar, hidup kudus. Ya, itu aja hari ini kita belajar mengenai kita sudah ada jaminan keselamatan. Kedua, pelihara keselamatan itu. Bisa hilang, bisa murtad. Kalau nggak ada kumpulan saudara-saudara seiman sendiri aja di rumah, nggak pernah bergaul, nanti stres sendiri, bunuh diri sendiri lagi, saudara. Ada. Kemarin saya sampai kaget di Bandung, anak muda, aktivis papanya mamanya tuh bunuh diri. Karena nggak ada orang yang diajak ngomong, nggak ada orang yang doain dia. Masalahnya dia tanggung sendiri, tuh ada bisikan iblis, bunuh diri, saudara. Ya sedih banget, karena orang Kristen. Orang tuanya juga aktivis. Ya, hati-hati, inceran kita tuh iblis. Jadi kita persekutuan di tempat ini menjadi saling membangun, saling menguatkan. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya ini akan berlanjut terus. Mungkin sampai 10 sesi atau 15 sesi. Terus yang belum dibaptis air nanti terima baptisan air. Yang belum dibaptis Roh Kudus sampai harus terima baptisan Roh Kudus. Itu power Tuhan sudah berikan. Saudara minta, terima. Ya, baptisan Roh Kudus penting, itu ada kuasa Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan doa ya. Bapa di surga, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bila pada sore hari ini kami belajar firman Tuhan, kami boleh berakar kuat di dalam Engkau, sebab tidak ada keselamatan di luar Engkau. Engkaulah jaminan bagi kami untuk hidup kekekalan di surga bersama Engkau. Tolong kami Tuhan, sehingga kami tidak jatuh bangun dalam dosa, tapi kami keluar di dalam kubangan dosa, dan kami hidup benar, hidup kudus, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mau jaga keselamatan kami dengan takut
takut dan gentar akan Allah. Dan biar hidup kami menjadi terang, menjadi garam di tengah keluarga, di tengah anak cucu mantu, di tengah tetangga-tetangga, bahkan di dalam komunitas apapun juga Tuhan. Sehingga kami boleh menyiarkan, kami boleh menjadi saksi Tuhan, kami boleh memberitakan Injil-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua katakan amin.